Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penggemar pendengar podcast official SMK Bina Kerja. Pagi ini kita mendatangkan narasumber yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Hari ini, pagi ini narasumbernya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan berbincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol tentang BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilakukan di sekolah maupun ke siswa. Sebelumnya kami persilakan kepada Ibu untuk mengenalkan diri dulu. Mengenalkan diri dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya. Apa sih BPJS Ketenagakerjaan? Ya, oke, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Intan Maya Pratiwi, Pak. Biasa dipanggil Intan. Ya. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta, bagian bidang kepesertaan. Seperti itu. Nah, untuk aslinya saya bukan Purwakarta nih, Pak. Bukan Purwakarta? Iya, saya dari luar pulau, saya dari Lampung kebetulan. Ya. Merantau, penempatan pertamanya langsung di Purwakarta. Luar biasa. Jadi sudah berapa lama, Bu, BPJS, Bu? Di BPJS? Saya sudah tahun ini mau 5 tahun, Pak. Desember 5 tahun. Jadi dari akhir 2017, ya. Alhamdulillah diterima di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian penempatan di cabang Purwakarta. Oh, gitu. Luar biasa itu, pemirsa. Jadi merantau, sama Bu, saya juga merantau dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur tahun 1983 merantau ke Bandung. Dan 2016 merantau lagi ke Purwakarta. Ketemulah sama Ibu Intan. Nah, gitu kan. Ini Bu, tentang BPJS. Kalau saya waktu ini kan Taspen, zaman dulu Taspen, belum ada BPJS gitu kan. Kemudian rata-rata sekarang itu kan ada BPJS kesehatannya, yang sekarang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru, siswa. Kemudian saya sendiri ada juga namanya BPJS Kesehatan. Kemudian apa bedanya, Bu? Kalau Ibu kan ketenagakerjaan ini, teknisnya apakah saya nanti pensiun jadi kepala sekolah itu langsung dikasih pesangon dari BPJS Ketenagakerjaan atau apa? Seperti apa teknisnya ini? Biar nanti pemirsa itu lebih jelas. Lebih mengenal ya, lebih Pak? mengenal, semuanya pada masuk, Bu. Biar nanti kehidupan masa tuanya itu pasti ya? Pasti, Pak. Pasti, oke. Gimana, Bu? Jadi mungkin dari peraturan dulu ya, Pak. Peraturan. Kalau dulu kami sebutannya jam sostek. Jam sostek. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2011, itu kami berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk undang-undang sendiri itu menaungi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini tidak akan timpang tindih manfaat karena peruntukan manfaatnya berbeda. Kalau kesehatan sendiri itu adalah programnya jaminan kesehatan untuk berobat. Ya. Jadi kan kelas-kelas itu, contohnya 150.000. 150.000 itu kelas apa ya? Kelas 1 ya? Ada kelas 1, kelas 2 seperti itu ya, Pak ya? 1, 2, dan 3. Itu BPJS yang Ketenagakerjaan juga sama? Ada kelasnya enggak? Nah, itu beda, Pak. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Kemudian jaminan kematian. Jaminan hari tua. Jaminan pensiun. Dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Iya. Jadi artinya umpama di PHK. Siapa betul. Seperti itu ya, PHK dapat pesangon. Jadi kalau misalkan ada tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kemudian mengalami PHK oleh perusahaannya, itu bisa mencairkan atau klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kebanyakan kalau jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk perusahaan ya, Pak, biasanya. Tapi kalau untuk sekolah biasanya jarang ya, Pak. Kayak waktu kapan itu kan ada tekstil di Purwakarta tutup, tiba-tiba tutup itu kebayar semua, Bu, tenaga kerja yang PHK itu. Jadi tergantung dari keputusan perusahaannya, apakah mem-PHK-kan atau menutup atau jatuh pilot seperti biasa gitu, Pak. Nah, itu kalau misalkan PHK per tahun ini di bulan Februari itu bisa mengklaim jaminan kehilangan pekerjaannya. Tapi kalau memang status terakhirnya bukan PHK, itu yang bisa diklaim adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya nanti di usia pensiun. Usia pensiun. Oke, seperti itu ya. Jadi banyak sekali Bu ya program-programnya ya. Iya, kalau
diizinkan mungkin saya bisa jelaskan satu persatu, silakan Pak. Bu, diizinkan Bu. Ya, satu persatu. Satu persatu supaya lebih jelas. Ya, Mungkin nanti kalau waktunya umpama nggak cukup, besok datang lagi. Ada sesi-sesi berikutnya, sesi 2. Oke, siapa? silakan. Mungkin yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, itu perlindungan bagi tenaga kerja mulai dari perjalanan menuju tempat kerja, kemudian pada saat bekerja dan pulang kembali. Iya. Ketika mengalami kecelakaan kerja itu akan kami cover Pak biayanya tanpa ada batas plafon. Jadi sesuai dengan kebutuhan si pasien, misalkan dibutuhkan operasi 5 miliar atau 1 miliar dibayar. Selama konteksnya adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Seperti itu. Jadi dari Bina Kerja, misalkan dari rumah Pak. Dari rumah mau ke Bina sekolah, Kerja. Iya. Ternyata jatuh. Jatuh atau kecelakaan. Nah, itu bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk saat ini Pak, di rumah sakit pun ketika mengalami kecelakaan nanti akan ditanya biasanya kronologinya seperti apa. Kalau konteksnya masuk ke kecelakaan kerja dalam ruang lingkup pekerjaan, itu biasanya yang diminta oleh rumah sakit adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kronologinya mungkin di luar dari ruang lingkup pekerjaan, itu yang diminta adalah kartu BPJS Kesehatan. Itu baru poin 1. Baru poin 1, baru program yang pertama. Program yang pertama. Terus 4 program kan? 5 program 5 ya? program Pak. Program yang kedua? Yang kedua adalah jaminan kematian Pak. Kematian. Jadi apabila ada tenaga kerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kemudian meninggal dunia. Meninggalnya itu disebabkan oleh? Disebabkan oleh apapun. Oh, apapun. Iya. Itu ahli waris, suami atau istri, kemudian atau orang tua, atau anak, itu akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah. 42 juta rupiah. Yang ininya ya, yang apa ahli warisnya ahli warisnya, seperti itu Pak. Karena biasanya nih Pak yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kan itu biasanya yang kepala keluarga Pak, yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ketika beliau meninggal kan otomatis penghasilan setiap bulan biasanya berhenti. Jadi digantilah dari BPJS 42 juta. 42 juta itu untuk biaya penggantian penghasilan mungkin si almarhum atau almarhumah. Jadi contohnya ada guru meninggal dunia. Meninggal dunia tiba-tiba kehujanan ini, masuk angin meninggal dunia, dikasih juga ya? Dikasih juga. Itu luar biasa. Jadi bahkan kita ada 2 peruntukan Pak, meninggal karena kecelakaan kerja atau meninggal biasa. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja itu santunannya 48 dikali upah 1 bulan. Upah 1 bulan. Ya, santunannya memang lebih besar untuk meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi kalau meninggal biasa misalkan sakit atau mendadak itu 42 juta untuk ahli waris. Ahli warisnya. Itu baru program kedua. Yang ketiganya itu jaminan hari tua Pak. Hari tua. Jaminan hari tua ini sifatnya tabungan. Kalau JKK sama JKM yang sebelumnya itu sifatnya gotong royong Pak. Kalau mengalami kami klaim, tapi kalau tidak mengalami diperuntukkan ke peserta lain yang mengalami. Tapi kalau jaminan hari tua itu sifatnya tabungan yang bisa dicairkan setelah tenaga kerja non aktif atau tidak bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan. Disebabkan oleh apapun. Entah mengundurkan diri, habis kontrak, atau berakhir masa pensiun, itu bisa dicairkan jaminan hari tuanya. Sekarang banyak Bu ya, berarti dari pemerintah itu mencairkan untuk bangsa Indonesia yang mengikutin. Tentunya kan harus mendaftar ya, mengikutin dan terdaftar di BPJS ya. Kalau nggak terdaftar, walaupun bangsa Indonesia nggak dapat ya. Nggak dapat Pak. Itu baru ketiga. Keempatnya? Yang keempat itu jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Sifatnya tabungan juga Pak. Bedanya diklaimnya di usia pensiun. Jadi contohnya 65 pensiun. Saat ini usia pensiun di 58 tahun. 58. Nanti akan bertambah setiap 3 tahun sekali Pak. Jadi tahun 2022 ini kan baru naik 1 tahun jadi 58 tahun. Kemudian di tahun 2025 nanti jadi 59 tahun seperti itu. Sampai mentoknya di 65 tahun. 65 tahun. Itu bisa dicairkan secara sekaligus atau berkala. Dapatnya berapa Bu tadi? Dapatnya tergantung dari penghasilan per bulan. Karena kita masing-masing program ada rate-nya Pak. Mungkin nanti di akhir saya info besaran rate-nya nih. Nanti luar biasa. Berarti ada, ini loh kalau pensiun dapat sekian. Juta, kan kita gitu. Juga ada ya? Ada aplikasi juga untuk mengecek itu. Aplikasinya. Kemudian program selanjutnya yang terbaru nih Pak. Yang kelima ini. Yang kelima. Yang terakhir. Yang terbaru juga jaminan kehilangan pekerjaan. Ini diperuntukannya untuk tenaga kerja yang mengalami PHK oleh perusahaan. Karena kan kita semua tahu Pak, selama pandemi ini banyak ya Pak yang mengalami PHK itu.
kemudian kesulitan dalam untuk kebutuhan sehari-harinya apa di sini pemerintah hadir untuk bisa membantu masyarakat Indonesia khususnya yang bekerja untuk jaminan kehilangan pekerjaan sendiri. Itu manfaatnya nanti ada pelatihan dan lain-lain dari pemerintah, kemudian ada santunan juga 45% di 3 bulan pertama, 45% dari upah ya Pak, di 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah di 3 bulan kedua. Jadi dapat santunan secara 6 bulan berturut-turut. Wah, itu luar biasa Bu Intan ya. 5 program BPJS yang akan diluncurkan sesuai dengan keputusan presiden atau instruksi sesuai dengan undang-undang 24/2019. Wah, ya itu Bapak Ibu kepala sekolah yang berada di Purwakarta dan khususnya SMK Bina Kerja, itu manfaat-manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu tadi 5 program, 5 Bu. program, Pak. Nah, terus kan kalau umpama saya bayar satu, bisa masuk ke 5 program itu atau masing-masing berbeda, Bu? Nah, itu masalahnya. Dapat 5 manfaat atau hanya berapa misalkan gitu. Jadi kita tergantung dari perusahaan atau badan usaha yang mengikuti berapa program. Misalkan untuk sekolah itu minimal di 2 program. 2 program. Ya, misalkan kerja sama kematian. Ya. Jadi mau ngajar, amit-amit tiba-tiba kecelakaan atau mati atau meninggal gitu. Itu dapat santunan dari BPJS. Dari BPJS walaupun baru masuk sebulan 2 bulan. Benar, walaupun baru masuk sebulan 2 bulan, jadi kita tidak ada minimal kepesertaan, Pak. Itu langsung dapat santunan. Dapat santunan. Jadi ketika pembayaran pertama aktif langsung terlindungi. Nanti ada kartunya ya? Ada kartunya, Pak. Oke. Kalau misalkan ada sekolah yang mau daftar nih, Pak. Nanti akan dapat sertifikat dan kartu peserta. Oh, kartu peserta. Sertifikatnya ada ya? Sertifikatnya ada. Bahwa sudah tertib nih mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi sertifikatnya kan nggak bisa digadekan ke BNI. Jangan dan tidak boleh. Masalahnya sudah di cover semua oleh BPJS ya, Bu ya. Jangan digadein, Pak. Jangan digadein. Jadi ada kartu, ada sertifikat. Nanti kalau berhenti tinggal ngambil uang di BPJS. Itu prosedurnya susah nggak, Bu? Enggak, Pak. Atau secara otomatis ngisi online, uang tiba-tiba masuk rekening atau kumaha eta? Jadi untuk klaim yang bisa diklaim kan ada jaminan hari tua sama jaminan pensiun ya, Pak. Hari tua dan jaminan pensiun. Khususnya untuk sekolah itu biasanya apa tadi teh? Kalau sekolah mengikuti 2 program. Minimal 2 program. Kalau mau ikut tabungan silahkan lebih bagus karena punya tabungan di masa depan ya, Pak. Kalau tabungan sifatnya itu sunatnya, tidak opsional. Istilahnya kan tidak diwajibkan. Tapi kalau mau menabung juga boleh. Jadi kalau misalkan mau klaim jaminan hari tua itu 1 bulan setelah nonaktif, Pak. Ada masa tunggu 1 bulan setelah nonaktif. Kemudian klaimnya itu sekarang online semuanya. Semenjak pandemi semuanya online. Bisa melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, nama aplikasinya JMO. Nah, nanti aplikasinya ada di sini mobile. Aplikasinya nanti ada di sini ya. Jadi JMO, gitu kan. JMO BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nanti tinggal ngeklik langsung masuk ngisi form, registrasi dulu, login, kemudian tinggal pengajuan untuk jaminan hari tuanya. Iya. Kemudian itu tadi, Bu. Kan guru-guru itu kadang-kadang gajinya kan luar biasa, Bu. Nah, luar biasa. Saya tidak menyebut kecil ya. Luar biasa. Artinya nanti modelnya seperti apa ini? Perhitungannya. Iurannya. Jadi apakah nanti dibayarin oleh sekolah atau murni dibayar dipotong gaji oleh pendapatan guru? Kadang-kadang guru kan berbeda-beda itu. Nah, berbeda-beda. Ini ada yang dapat gaji 3 juta, ada yang dapat gaji 1,5 juta. Ada yang dapat gaji 2 juta. Ini modelnya seperti apa nanti? Jadi Pak, kalau sekolah ingin mengikuti program yang minimal yang 2 tadi Pak. Minimal 2. Itu iuran per bulan per orangnya 22.600. 22.600. Murah juga ya sebenarnya ya, Bu ya. Karena jaminan sosial, Pak. Sosial. Jadi karena ada subsidi dari pemerintah ya. Iurannya memang cukup affordable ya, Pak. Iya. Jadi karena ini yang diwajibkan oleh pemerintah, pemerintah juga menyesuaikan mungkin dengan masyarakatnya, mungkin kemampuan masyarakatnya. Jadi memang iurannya tidak besar, tapi manfaatnya yang luar biasa. Manfaatnya.
Kenapa Ibu baru sekarang atau nggak beberapa tahun yang lalu menyampaikan gitu? Kalau menyampaikan kan pasti guru semuanya masuk, Bu. Oh, siap. Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya dari dulu undang-undangnya pun sudah ada. Sudah kan? ada. Dari 2011. Cuma nunggu Ibu datang dari Lampung. Kemudian Iya. mungkin yang paling penting adalah kesadarannya mungkin Pak ya untuk mendaftar itu sendiri. Iya. Sebenarnya kalau kami fokus di awal adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki tenaga kerja yang banyak. Dan di tahun ini sesuai dengan surat edaran Kemendikbud Pak, Kemendikbud tentang untuk anjuran atau wajib bagi tenaga pendidik yang formal maupun non formal, itu baru kami tindak lanjuti nih Pak. Baik negeri maupun swasta. Baik negeri maupun swasta. Iya. Itu Jadi diwajibkan ya. Wajib ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, mau 2 program, mau 3 program itu wajib ikut. Minimal 2 program tadi. Minimal 2 program tadi. Kalau misalkan mau ikutnya 3 program Pak, ya. Itu misalkan kita asumsikan upahnya 1 juta, misalkan ya Pak ya. Kita asumsikan. Saya langsung hitung aja Pak, iurannya per bulan per orangnya 62.400. Itu 3 program. 3 program. 62.400 per orang. Dari 62.400 itu 57.000-nya tabungan. 57 tabungan. Tabungan Pak. Itu berarti, yang bisa dicairkan di kemudian hari. Wah, itu lumayan untungnya gede juga Bu ya. Iya Pak, dibanding yang hilang atau yang gotong royong JKK JKM tadi kan lebih besar tabungannya. Iya, berarti 62.400. Nah, 57.000-nya tabungan. Uang itu teh istilahnya ada subsidi dari sekolah enggak? Atau masing-masing honor langsung dipotong? Oke. Kalau sesuai dengan aturan pemerintah Pak, untuk yang 2 program JKK sama JKM itu oleh pemberi kerja, jadi dibiayai. Dibiayai pemberi kerja. Ya. Untuk tabungannya 2% oleh tenaga kerja. Ya. 3,7%-nya oleh pemberi kerja. Pemberi kerja itu tadi. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagiannya. Jadi istilahnya sudah dikelompokkan. Ini sekolah yang harus bayar. Ya. Kemudian ini guru yang harus dipotong dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis sudah dapat 3 tunjangan tadi ya. 3 tunjangan. Jadi kalau kita lihat iurannya memang untuk yang tiga program besar, tapi tabungannya juga besar ya Pak yang didapat gitu. Untuk 2 program itu 22.600 juga lumayan terjangkau menurut saya, karena manfaatnya tadi yang saya jelaskan di awal besar sekali untuk ahli waris maupun tenaga kerja. Ya, rata-rata istilahnya warga negara Indonesia itu kan kalau BPJS Kesehatan semuanya sudah. Yang belum adalah ketenaga kerjaan. Karena kalau kesehatan itu peruntukannya untuk semua warga negara Indonesia. Ya. Tapi kalau ketenaga kerjaan peruntukannya untuk semua pekerja. Semua pekerja. Semua pekerja yang menghasilkan upah atau menghasilkan penghasilan atau diberi upah oleh pemberi kerjanya, itu wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena ada resiko kerjanya Pak. Mulai dari berangkat tadi kan? Iya, berangkat, hujan-hujan, licin, kepleset, naik motor atau jalan kaki, tiba-tiba mau bangun susah. Kemudian perjalanan pulang ke rumah juga terlindungi. Jadi memang supaya tenaga kerja dan pekerja ini lebih merasa aman ketika melakukan pekerjaannya. Iya. Oke, itu pemirsa, tadi sudah cukup jelas bahwa semua guru baik negeri maupun swasta itu adalah wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Dan jadi, juga ada siswa PKL ya Pak? Oh, PKL ya. Sekarang PKL itu rencana itu tahun depan itu kan sekitar 230 ini. Orang Pak? Orang, siswa yang kelas 11. Jadi kan harus diumumkan dilindungi dari sekarang. Itu bagaimana? Ini tadi baru untuk guru ya? Untuk guru seperti itu. Jadi 3 program dengan 60 berapa tadi? 62.457.000. Itu mulainya kapan dan lain sebagainya. Nanti Ibu kan bisa menjelaskan. Oh, umpama setelah mendengarkan podcast ini semua guru wajib dan lain sebagainya. Tentunya nanti tinggal ngisi form atau formulir dan lain sebagainya. Kemudian untuk siswa bagaimana ini siswa? Untuk siswa Pak, itu wajib terdaftar sesuai dengan Permenaker nomor 5 2021 Pak. Iya. Tenaga honorer, siswa PKL, siswa magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, semuanya wajib terdaftar karena memiliki resiko kerja. Untuk program yang diikuti hanya 2 Pak. Yang kecelakaan kerja sama kematian. Kalau mau ikut yang tabungannya juga silahkan, tapi sifatnya opsional karena kan kalau PKL hanya 3 bulan, 6 bulan, paling lama 6 bulan ya Pak kebanyakan. Untuk 2 program itu iurannya 16.800 per orang. 16.800 per berapa bulan?
Itu per bulan? Per bulan. Per siswa. Per siswa per bulan 16. Berarti 16 kalau 800. Kalau misalkan 3 bulan PKL-nya tinggal dikalikan 3 aja. Berarti 3 bulan itu sekitar 3 bulan itu 5400. Ada dispensasi nggak buat siswa gitu? Siapa tahu kalau guru sudah bayar 60 sekian, kalau siswa ada dispensasi nih khusus kan gitu. Ya Pak, sejauh ini belum ada. Belum ada. Kami masih mengacu sesuai dengan aturan dari Permenakernya. Iya. Seperti itu, jadi di 2 program 16.800 per bulan. Per bulan per siswa. Per siswa, jadi tinggal ngalikan 3. Tinggal kalikan 3 atau kalikan 6 ya Pak. Kalikan 6. Tergantung dari berapa lama PKL-nya. Iya. Masalahnya kan sekarang perusahaan juga nggak mau terima risiko Bu. Oh iya benar. Jadi sudah PKL ditanya juga mana asuransi tenaga kerja. Bener, sekarang kan gitu. Jadi kami banyak menerima pendaftaran siswa PKL nih Pak. Iya. Tapi hanya datang satu seperti itu. Nggak kolektif. Tidak kolektif. Iya. Nah, untuk itu kami datang langsung nih ke sekolah-sekolah. Wajib. Jadi gimana caranya supaya siswa PKL ini bisa terlindungi, supaya lebih mudah mungkin bisa dikoordinasi nih Pak. Iya, dikoordinir oleh sekolah. Supaya semuanya terlindungi. Karena kalau hanya satu-satu mungkin beberapa perusahaan saja mewajibkan, tidak semua. Tapi semuanya memiliki resiko kerja. Oke, mungkin nanti setelah mendengarkan ini, mungkin semua sekolah akan mengikuti juga Bu. Iya, khususnya yang punya siswa PKL ya Pak. Ya, semua sekolah akan mempunyai siswa yang akan melaksanakan PKL. Iya, khususnya gitu. SMK. SMK. Tapi Ibu telat, PKL-nya udah selesai nih. Oke. Berarti untuk tahun depan ya? Iya, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Iya. Untuk selanjutnya yang mau PKL wajib. Jadi bagian keuangan sudah mulai menghitung ini dari sekarang, tahun depan atau dianggarkan, akan kita anggarkan Bu. Siap. Akan kita anggarkan. Coba kalau tahun kemarin Ibu pesan seperti itu akan kita anggarkan karena baru ketemunya baru berjodohnya hari ini. Jadi akhirnya baru berikutnya. Oke, nggak apa-apa, belum terlambat Bu. Belum terlambat, yang penting semua masyarakat terutama sekolah tahu manfaatnya dan tahu bahwa setiap guru dan juga siswa PKL itu punya resiko dan wajib untuk dilindungi. Kalau nggak kena resiko itu contohnya ini setengah asuransi juga nah. Jadi kalau nggak kena resiko itu, jadi anak PKL alhamdulillah sehat selama 3 bulan. Oke. Artinya iurannya, karena untuk 2 program Pak yang kecelakaan kerja sama kematian itu sifatnya gotong royong. Gotong royong. Jadi yang sakit digotong royong oleh yang tidak sakit, kan gitu. Subsidi silang. Subsidi silang, benar. Jadi gimana ini? Kan kalau kita pengennya memang sehat selalu ya Pak. Mudah-mudahan walaupun membayar iuran tapi nggak mau klaim. Karena kan tuh klaimnya kecelakaan kerja dan juga meninggal dunia. Jadi iurannya memang diperuntukkan kepada peserta lain yang mengalami seperti itu Pak. Dan jadi sifatnya pemerintah hadir berupa jaminan sosial ini dengan mengumpulkan nih iuran dari masyarakat, kemudian koordinir, dialokasikan untuk yang sakit-sakit bisa berobat walaupun mungkin bisa dibilang dalam keluarga yang kurang mampu misalkan tetap bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi nggak kesulitan karena kan angka kemiskinan juga tinggi ya Pak di Indonesia setiap tahunnya. Khususnya pas pandemi ini, jadi jaminan sosial ini tuh hadir untuk memudahkanlah masyarakat supaya semuanya secara jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan itu bisa didapatkan. Oke. Masalahnya kan sekarang siswa mau berangkat PKL kayak tahun kemarin ada yang jatuh kan gitu. Itu langsung diklaim, langsung dapat ya? Iya. Jadi misalkan perjalanan dari PKL, misalkan dari rumahnya ke perusahaan. Misalkan PKL-nya di perusahaan ya Pak. Selama perjalanan itu mengalami kecelakaan, nah itu bisa diklaim ke BPJS. Dapatnya berapa Bu? Kan kadang-kadang tergantung. Ada yang PKL kemarin kena las sedikit, itu termasuk masuk itu atau? Termasuk karena dalam lingkup pekerjaan ya Pak. Pekerjaan. Kalau misalkan di perusahaannya memang mewajibkan mereka untuk melakukan kegiatan mungkin yang berhubungan dengan mesin dan lain-lain dan mengalami kecelakaan kerja, itu bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu tidak ada plafon. Kalau berapa yang bisa diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan si pasien. Gitu. Jadi kebutuhan bahwa dia di rumah sakit kebutuhannya berapa? Klaim 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau umpama dia punya BPJS kadang-kadang kan asuransi juga masuk itu. Nah, itu udah jadi satu belum atau beda lagi?
Kalau asuransi swasta lah ibaratnya Enggak, Pak ya. kita kan masuk juga BPJS tapi yang setahun 18.000 atau berapa? BPJS kesehatan, 20.000 kesehatan kalau nggak salah. Kesehatan. Jadi memang seperti yang saya infokan sebelumnya nih Pak, Ya. peruntukan manfaatnya berbeda. Berbeda Kalau kesehatan itu mungkin ketika siswa sakit saat prakerin, saat sakit. yang tidak ada hubungannya dengan PKL atau pekerjaan. Oh, iya, iya. Jadi ketika masuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau PKL itu sendiri, itu bisa di cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Tapi di luar daripada itu, misalkan kecelakaan ketika liburan dengan keluarga, Iya. nah Oh, itu BPJS itu. Kesehatan. Ya, jadi khusus lah. Jadi yang Manfaatnya memang manfaatnya beda. berbeda-beda. Iya. Jadi tapi tidak terjadi overlap kan gitu, Tidak tumpang tindih tidak manfaat. tumpang tindih, tetapi di situ nanti akan dipilih. Oh, kamu mau prakerin sakit, berarti Ya. ini yang ngasih. Iya, Ternyata ada pas mau peruntukannya. piknik sakit kan gitu, berarti yang ini ngasih kan seperti itu. Iya, Oke. ada peruntukannya Pak. Peruntukannya berbeda-beda. Oke, itu pemirsa tentang BPJS Ketenagakerjaan mungkin sudah jelas bahwa semua guru, semua staf wajib mulai bulan Wajib. sekarang untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa manfaat tadi ya. Iya. Beberapa manfaat pas mau keluar dari guru ngambil Yang tabungannya JHT. kemudian mau kerja mau ngajar ternyata Mengalami kecelakaan kerja, kemudian tinggal bisa di-cover klaim. oleh BPJS Ya, Ketenagakerjaan. itu yang klaim. Nah, itu yang tanya klaim. Itu petugas khusus atau yang bersangkutan itu atau ada yang ngurusin dari sekolah? Kalau misalkan klaim kecelakaan kerja, Ya, itu yang pertama mungkin PIC sekolah nih Pak. oh PIC sekolah. Karena nanti masing-masing badan usaha ada PIC yang kontak langsung atau berhubungan langsung atau berkomunikasi langsung dengan pembinanya di BPJS Jadi Ketenagakerjaan. kalau di sekolah biasanya ada namanya Hubin, Oke. Humas. Mungkin yang ditunjuk Yang seperti ditunjuk itu. yang ditunjuk adalah Hubin atau Humas untuk ngurusin Iya. klaim dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nanti ketika ada kecelakaan kerja, pertama adalah pelaporan dulu Laporan. ke pembina di BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Kemudian baiknya langsung dibawa ke rumah sakit Pak. Iya, jangan nunggu. Jangan nunggu pulang keburu, dulu ke rumah. Jangan. Jadi setelah jatuh langsung ke rumah sakit dulu. Iya. Dan menunjukkan, jadi kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit besar nih Iya. Pak di Purwakarta seperti Siloam, Tamrin. Iya. Itu tinggal menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Di Iya. rumah sakit. Biasanya yang ditanyai pertama adalah kronologinya seperti apa. Kronologinya. Kemudian akan dicek nih nanti kartunya pesertanya apakah aktif, apakah sudah nonaktif, seperti itu. Oke, sekarang berbicara dengan aktif dan non aktif. Contohnya, punya kartu tetapi tidak aktif, Oke. tiba-tiba sakit, apakah masih dilayani di rumah sakit? Kalau BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah nonaktif itu tidak bisa di cover atau Iya. diklaim Pak. Mau Iya, untuk semua jaminan kecelakaan kerja, kematian maupun hari tua bisa ya Pak. hari tua. Jadi yang ketika nonaktif statusnya untuk kecelakaan kerja dan kematian ini yang nggak bisa diklaim Masalahnya karena statusnya sudah nonaktif. kan umpama ini non aktif. Kemudian pas kecelakaan kan dirawat dulu, baru nanti dihitung oh tunggakannya ada sekian kan bisa dilunasi aktif kembali. Mungkin itu kesehatan bukan Pak? Kesehatan. Kalau kenapa tenaga kerja nggak Kalau dibuat seperti itu? kerjaan itu kita mengcover semua peserta yang aktif. Oh, Aktif dalam artian mengiur setiap bulan. setiap bulan. Kemudian juga ada kartunya nih identitas pesertanya. Ya, oke. Jadi kalau yang sudah nonaktif mohon maaf belum bisa di cover. Ya. Menggunakan pribadi dulu nih. Oh gitu. Jadi saya pikir model kayak asuransi gitu kan. Jadi oh ini tangani dulu walaupun bayarnya belum aktif. Pas dicek di bagian keuangan umpama Seloam atau Tamrin. Oh ini Pak pas mau pulang dibayar dulu ini Iurannya. iuran atau tunggakannya gitu kan. Jadi acuannya adalah peserta aktif atau nonaktif Pak. Oh, gitu. Selama aktif bisa kami bantu cover. Selama non aktif Selama nonaktif mohon maaf tidak bisa. tidak bisa. Jadi belum ada sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Terus nanti ini pemirsa, Ibu, satu lagi nih. Siapa? Satu lagi. Contohnya kita akan masuk ini 30 guru. Oke. 30 guru masuk sekarang, Bama. Berarti nanti per tanggal berapa kemudian yang setor bagian keuangan langsung ke BPJS atau pick up diambil Untuk iurannya ya Pak. untuk iuran. Gimana? Jadi misalkan untuk SMK Bina Kerja mendaftar sebanyak 30 karyawan ya Pak. Ya. Itu yang pertama mungkin mengisi formulir dan lain-lain itu akan Betul. kami bantu Pak untuk Dibantu. pengisiannya. Ya. Untuk iurannya misalkan terdaftar di Maret
Maret. Itu untuk iuran pertama, nanti akan saya kasih kode iuran. Kode iuran. Kode iuran yang pertama. Kode iuran itu nanti yang akan dibayarkan ke bank. Untuk iuran selanjutnya, itu kami ada sistem online, Pak, namanya SIPP online. Itu nanti PIC atau humas tadi yang ditunjuk, itu yang akan mengupdate data. Misalkan ada karyawan yang keluar atau karyawan yang baru, itu kan akan mempengaruhi iuran setiap bulan ya, Pak. Nanti kemudian akan mendapatkan kode iuran juga di sistem itu. Kemudian nanti tinggal dibayarkan ke bank. Berarti hari ini Ibu bisa menginstal aplikasi BPJS untuk di Hubin ya? Di Bina Kerja? Nanti bisa saya buatkan user dan passwordnya, Pak, setelah menjadi peserta. Setelah menjadi peserta. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi, Bu, pesan? Sebelum ditutup ada pesan-pesan atau seperti apa? Sebenarnya lebih dikhususkan kepada sekolah-sekolah, Pak. Mungkin podcastnya akan di-share ke SMK, SMA di Purwakarta. Ayo ikut program BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya besar sekali dengan iuran yang cukup terjangkau. Kemudian juga selain guru, tenaga honorer juga kami melindungi siswa PKL, siswa magang, kemudian mahasiswa juga bisa mahasiswa kerja praktek juga termasuk dalam yang harus dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang sudah menjadi peserta mungkin, Pak, sekolah-sekolah lain bisa dianjurkan kepada tenaga kerjanya untuk mendownload aplikasi namanya JMO. Aplikasi JMO itu kita bisa ngecek saldo, saldo jahat itu tadi, Pak. Jadi setiap bulan berapa nih bertambahnya. Kemudian ada kartu digital, jadi ketika kartu hilang bisa mencetak kartu secara mandiri. Karena kan kalau kartu itu sebagai identitas ya, Pak, dan harus dimiliki oleh setiap peserta. Jadi sekarang itu dipermudah segala urusan. Dipermudah dan kita transparansi untuk urusan saldo tabungannya, Pak. Dan untuk menabung di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada biaya administrasinya, Pak. Justru ada dana pengembangan yang setiap tahunnya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Sudah cukup, Bu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih Ibu Intan yang sudah hadir di podcast SMK Bina Kerja, warga podcast SMK Bina Kerja dan di sosmed nanti. Kalau ingin tahu kejelasan lebih lanjut tentang BPJS Ketenagakerjaan, silahkan Anda datang ke podcast dan jangan lupa setelah mendengarkan ini Anda bisa subscribe, like dan share ke rekan-rekan saudara. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses BPJS, Bu. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Yo. Obras, obrolan bebas.